dilakukan oleh dokter kita, kalau tidak salah ini lulusan Jepang dan Amerika, yang beliau ini dikasih biaya penelitian berapa saja Bapak minta disediakan, tapi beliau memilih kembali ke Indonesia menghasilkan ini. Dan ini adalah kapal LNG di mana berada. Dan topik utama di sini aku ingin membangun pembangkit listrik bersama teman-temanku juga, pembangkit listrik tenaga air yang dari beberapa hal ini bisa dimanfaatkan. Ada gap aku di sini, mereka udah jago-jago di sini, dan aku nanti harus mempresentasikan hasil tugas akhirku. Jadi semoga lancar. Mantap. Selamat pagi teman-teman semua. Hai. Jadi sekarang ini aku masih ada di Bontang, Kalimantan Timur, dan aku belum berangkat ke Republic of China karena masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di sini. Oke, jadi hari ini aku ada satu acara yang cukup menarik karena ini adalah sebuah acara yang cukup besar di mana nanti akan dihadiri beberapa ahli, praktisi, dan juga ada beberapa profesor yang cukup keren juga, punya pendidikan yang sangat tinggi, dan akan berdiskusi denganku juga dalam acara seminar teknikus mechanical engineering. Dan aku nanti juga akan menyampaikan presentasi hasil tugas akhirku yang sudah aku ujikan kemarin dan sudah disidang dan sudah diuji, dan aku lulus alhamdulillah. BTW sekarang ini aku masih ada di rumahku Bontang, Kalimantan Timur. Oke, jadi sebenarnya inti video hari ini aku pengen ngajakin kalian masuk ke dalam acaraku, yang acara ini menurutku adalah sangat fenomenal karena ini adalah acara tahunan yang nggak semua orang bisa masuk ke dalam acara ini. Oke, karena acaranya ini online, aku harus masuk ke kamar aku dulu. Halo. Ada orang? Oh, nggak ada. Jangan so asik. Ya, hari ini aku di rumah ini sendirian karena sebenarnya ada dua orang yang satu rumah denganku, tapi untuk sekarang lagi dipindahkan ke dalam karena ada alasan lockdown dan kebijakan perusahaan yang tidak bisa dirubah. Oke, jadi aku sekarang sendirian. Pusing. Please lah, jangan so asik gitu lah. Stay classy and formal biar kayak orang pintar gitu. Oke, masuk. Ini kamarku. Ini permasalahan, sebenarnya riset gap tuh disampaikan di sini nih, secara cepat ya, tidak diulas lagi. Ketika seminar, tujuannya apa, sekali lagi, pemecahannya bagaimana, solusinya bagaimana. Ini selulosa, ini hasil tebu ya, hasil tebu menjadi etanol. Nah, ini bisa jadi bahan baku untuk fuel cell etanol. Ini dari sisa tebu jadi etanol bisa menjadi bahan fuel cell. Ini produk asli Indonesia. Ini ilmuwan Indonesia. Baik, ini dilakukan oleh dokter kita, kalau tidak salah ini lulusan Jepang dan Amerika, yang beliau ini dikasih biaya penelitian berapa saja Bapak minta disediakan, tapi beliau memilih kembali ke Indonesia menghasilkan ini dan menghasilkan pengobatan kanker dengan gelombang electrical kapasitan. Keren anjay. Jadi sekarang untuk sesi pertama ini sedang ada presentasi dari salah satu profesor yang dulu lulusan dari luar negeri, dari Liverpool University, dan mempresentasikan beberapa karya dari temannya secara singkat dan secara ringkas. Dan barusan ada salah satu instalasi yang ternyata bisa mengobati kanker dari elektrik. Keren juga ya bro. Dan untuk sesiku nanti, di mana aku akan menyampaikan materiku, itu akan dimulai di jam 11 dan sekarang sudah jam 10.43. Itu artinya masih ada 17 menit lagi untuk bersiap-siap. Dan karena jurusanku adalah mechanical engineering di program studi energy conversion, dan untuk peminatannya aku adalah mechanical rotating, maka tugas akhir yang akan aku presentasikan nanti sesuai dengan jurusan tersebut, dan itulah yang sudah aku kerjakan sebelumnya dan sudah diuji, dan alhamdulillah kemarin udah lulus.
So basically I'm gonna present my final project, which is the design and construction and building water hydropower that has been built in Badak LNG. It has been operating since several months ago, and it's really perfect because it can produce electricity from water. And this is very important for us to understand that renewable energy is something that is really important for our future, because if we don't develop renewable energy, maybe we're just gonna use fossil energy over and over again, and it can lead to carbon dioxide pollution in the air, and it's not really good. So my idea is that I want to convert the natural resources, which is water resources, and I want to change and convert these sources of energy into electricity. Dan itu adalah topik utama tugas akhirku sebelumnya yang nanti akan aku presentasikan. I'm very nervous, but I have to be ready for this. And it's gonna be like a very formal presentation, so I have to be ready and adjust my style. And to be completely honest, I'm not ready for this, but like, I have to be ready. Whatever it takes, I have to be ready, and I have to face the challenge, which is presenting my idea. Oh! Right, there is no reason to deny this presentation. So let's do this! Biasa, seperti mahasiswa pada umumnya, setiap ada presentasi yang dihadiri oleh banyak orang, pasti akan merasakan unconfidence atau nggak percaya diri, dan itu normal. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari karena itu nggak bagus, dan kita harus melatihnya setiap hari dengan salah satunya latihan. Someone has told me that practice makes perfect. So if you don't practice your work, you're not gonna be perfect on it. So one thing you have to do is just practice, and practice. Ini guys, latar belakang utama kenapa aku membuat tugas akhir ini. Ini adalah aerial view dari PT Badak NGL Bontang Kalimantan Timur, yang merupakan perusahaan pengolahan gas alam cair di Indonesia, yang ternyata ada beberapa sumber aliran yang bisa dipakai. Kalau ini ada aliran laut, dan ini ada aliran keluar dari kilang yang sangat besar, dan ini adalah kapal LNG di mana berada. Dan topik utama di sini, aku ingin membangun pembangkit listrik bersama teman-temanku juga, pembangkit listrik tenaga air yang dari beberapa hal ini bisa dimanfaatkan, dan aku telah mendata beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan. Dan ini ternyata yang bisa dipakai kan ada di sini, air limbah domestik 48 dengan debit sekian, dan aku akan membangunnya di bagian aerated lagoon dengan debit 805 meter kubik per hari. Oke, dan aku di sini tinjauan pustakanya aku langsung rangkum dari semua buku-buku yang aku gunakan, dari semua referensi yang aku gunakan. Yang mana kalau biasanya di tinjauan pustaka, kalau kalian pernah baca itu ditulis, tapi karena di sini presentasinya hanya 10 menit, aku yang menampilkan bagian tinjauan pustaka, ada bagian judul bukunya saja, dan ini adalah beberapa buku yang aku gunakan. Dan dalam membangun pembangkit listrik tenaga air ini, sebagian besar tipe bangunan yang aku gunakan dan referensinya adalah berdasarkan standard and manuals or guidelines for small hydro development yang itu dikeluarkan oleh Japan International Cooperation Agency pada Maret 2011, dan aku terapkan juga di proyek tugas akhirku kali ini. Jadi semoga lancar. Oke, seperti masalah klasik sebelumnya, aku nggak terlalu percaya diri karena di acara ini akan dihadiri sekitar 243 orang, dan itu orangnya keren-keren juga, dan itu pendidikannya lebih tinggi daripada aku. Jadi ada gap aku di sini, mereka udah jago-jago di sini, dan aku nanti harus mempresentasikan hasil tugas akhirku. Jadi semoga lancar. Mengenai pengalaman tadi memang kembali ke komitmen kita. Kalau kita mau menghasilkan produk yang bagus dan natural tidak, kalau jawaban iya berarti ya kelengkapan ke arah itu ya perlu. Baik, Pak. Kalau ya, Saya akan mulai share Ya, silakan. screen-nya. Tadi aku barusan udah presentasi selesai dan responnya bagus juga, tapi sayangnya tidak terekam. Tadi aku udah set kayak gini, kameranya udah ngerekam, tiba-tiba memory card error, terus kamera mati, footage hilang. Jadi pas presentasi nggak ngerekam, tapi nggak apa-apa lah.
Jadi di awal presentasi tadi aku ngerasa kayak nggak terlalu percaya diri dengan apa yang akan aku sampaikan, dan itu bisa terjadi karena yang mendengar audiensnya cukup banyak, dan dari situ aku rasa nggak kompeten karena mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada aku. Mereka udah dokter, ada yang profesor, sedangkan aku barusan diploma 3 dan belum ada background apapun yang cukup bagus, dan dari situ aku ngerasa nggak percaya diri. Tapi setelah aku masuk ke presentasi dengan menjelaskan semua hal, semua materi yang aku sampaikan dengan beberapa referensi yang aku pakai, ternyata respon mereka bagus. Mereka semua mengapresiasi dan memberikan tanggapan yang sangat bagus dan sangat menghargai. Dan ternyata semua hal yang aku takutkan sejak awal, gimana nanti kalau misalkan presentasiku jelek, ternyata nggak terjadi sama sekali. Itu hanya asumsi awal dan anggapan awalku juga. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah, mungkin untuk kita semua yang sekarang masih pelajar, siswa ataupun mahasiswa, kita seringkali mendapatkan kesempatan untuk melakukan presentasi dimanapun itu, dan pasti di awal sebanyak apapun audiensnya, apakah itu hanya di dewan kelas dengan audiens 20 orang atau dengan seminar dengan audiens sekitar 200-an orang seperti ini, kita pasti nggak ngerasa percaya diri di awal. Itu hal yang wajar dan itu hal yang biasa. Semua orang pasti akan merasakan hal yang sama dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita terus-terusan ngerasa nggak percaya diri, nah itu yang bahaya. Jadi kita harus memperbaikinya. Gimana cara memperbaikinya? Dengan perbanyak latihan, dan salah satunya adalah latihan berbicara. Gimana sih sebenarnya presentasi yang bagus itu? Gimana caranya agar bisa menyampaikan ide dengan lebih cepat dan menarik atensi dari audiens dengan lebih bagus. Jadi begitu. Oke, sekian vlog pertama dari channel ini, dan selanjutnya insya Allah aku akan berangkat ke Republic of China dan di luar negeri, dan masih akan ada beberapa vlog lain yang akan aku post di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, itu saja untuk video hari ini. Aku Hafsah, and until next time, stay classy. Aku Aaron Pram, dan sampai sekarang belum sepunya salam outro. Bye.